Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semua, selamat pagi dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat. Anak-anakku semua kelas 10 khususnya, Bapak akan melanjutkan materi pengurusan jenazah yang beberapa pekan lalu sudah Bapak bagikan dan Bapak terangkan dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah, bagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, segerakanlah urusan jenazah. Jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Jadi kewajiban kita untuk mengurus jenazah sudah jelas dan hukumnya sudah Bapak sampaikan, yaitu fardu kifayah. Oke, yang pertama pengurusan jenazah itu yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu membersihkan, mensucikan tubuh si mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan itu harus beragama Islam. Kalau bukan Islam ya nggak usah kamu mandikan. Tubuh atau anggota badannya masih ada, walaupun sebagian. Contoh orang yang mungkin kecelakaan, akhirnya tinggal tangannya, tinggal sebagian badannya, itu masih wajib dimandikan. Kecuali orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, perang di jalan Allah, maka tidak perlu dimandikan. Kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Tadi maksud saya. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah siapa saja. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali suami atau istrinya, itu boleh, atau anak-anaknya, atau kakaknya, adiknya. Jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Ada air. Yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah, tapi tetap dilihat, dipertimbangkan tentang mahram, mahramnya. Atau sepupu, tapi yang laki-laki ya sepupu laki-laki, jenazah perempuan ya sepupu yang perempuan, gitu ya. Cara memandikan jenazah, tentu sebenarnya kita harusnya praktik, ada praktiknya, namun dalam keadaan seperti ini Bapak jelaskan saja. Yang jelas kita siapkan tempat mandinya secara yang tertutup, ya. Tidak boleh kemudian mandikan jenazah jadi tontonan oleh para takziah, itu tidak boleh, karena kita harus menjaga aurat si mayat. Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Kalau laki-laki tentu aurat utamanya ya dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan berarti harus tertutup semuanya, ya, tidak boleh terbuka. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Jadi kita yang memandikan pakai sarung tangan karena untuk menggosok seluruh badan atau tubuh dari si mayit. Kemudian ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Jadi posisi jenazah itu agak didudukkan begitu, ya, karena memandikan jenazah tidak mungkin sendirian, biasanya berdua minimal. Itu agak didudukkan, kemudian sedikit diurut, diurut perutnya perlahan, tidak boleh sekencang-kencangnya, ya,
agar apa? Kotoran yang sisa yang ada di dalam perut itu keluar. Kemudian tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Berikutnya yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah untuk menggosok ya, untuk menggosok apa namanya, menggosok giginya. Ya. Selanjutnya siramkan air ke tubuh dari sebelah kanan dahulu, sebelah kanannya, baru ke sebelah kirinya. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Jadi biasanya kalau mandikan jenazah itu disiapkan beberapa ember, 3 biasanya, ada campuran air kapur barus biasanya, atau air sabun, kemudian ada air yang diisi wangi-wangian itu kapur barus tadi, dan air bersih. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Harus perlahan, tidak boleh kita ceroboh kemudian terlalu kasar. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Jadi kalau sekali dianggap cukup, ya sekali. Tapi kalau masih ada kotoran yang menempel, maka bisa mengulangnya ya beberapa kali, seperti 3 kali, 5 kali. Selanjutnya, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali, disiram ya. Jika sudah semuanya sempurna, bersih, kemudian tidak ada keluar kotoran lagi, maka keringkan tubuh jenazah ya. Kemudian setelah dimandikan, kita keringkan dengan handuk sebagaimana kita mengeringkan badan setelah mandi. Nah, selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Itu biasanya yang seringnya ya kapur barus, kemudian minyak ja'faron, gitu ya, minyak misik, itu yang tidak mengandung alkohol. Ya, mengafani. Setelah jenazah tadi dimandikan, maka kita siapkan di tempat yang lain yang lebih kering tentunya, itu kain kafan. Kain kafan ini yang sering dipakai dengan menggunakan kain putih. Pak, kalau nggak punya sama sekali gimana Pak? Ya kain yang ada ya. Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, harus tertutup, maksudnya ya, tertutup ya. Rasulullah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafna." Jadi bila mana seorang di antara kamu mengafani jenazah ya, maka hendaklah melakukan dengan baik. Jadi kafannya harus yang baik. Nah, ketentuan kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih ya. Bagus ini maksudnya tidak harus tidak harus baru yang mahal gitu ya, enggak. Kalau kita orangnya nggak punya, masa harus yang mahal, kan kasihan. Kemudian kain kafan hendaklah berwarna putih jika memang adanya yang lain adanya putih. Kalau seandainya nggak ada yang putih, seandainya hitam ya gimana lagi? Atau adanya kain sarung punyanya, ya, gimana lagi? Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis. Kalau yang perempuan itu biasanya 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian. Tidak boleh berlebihan ya. Kain kafannya tidak boleh berlebihan. Cara mengkafani, nah ini nanti yang jelas ya, pertama itu biasanya kain kafan itu diukur dengan tubuh jenazah, dan itu harus dilebihkan karena untuk menali di ujungnya ya. Kemudian disobek di tepi kainnya ya, sobek tepi kainnya ya, kedua sisi kain lembaran gitu. Nah, 2 sisi
seandainya ini lembaran, itu sisinya disobek, ya, sisinya disobek sebelah sisi yang panjangnya, ya. Sobekannya untuk apa? Biasanya untuk tali, ya. Dan yang pertama itu yang di bawah, nanti susunannya bawah itu mesti harusnya tali, ya, tali paling luar nantinya untuk jenazah. Nah, kemudian bentangkan lapisan terluar paling lebar. Kalau jenazah laki-laki ya yang paling luar, ya. Kemudian ya disusun lapisannya itu sesuai dengan susunannya. Kalau laki-laki itu biasanya hanya lapisan terluar, kemudian ada kain bawah, ya. Lapisan keduanya untuk kain bawahannya, ya. Yang kemudian yang di atasnya biasanya untuk seperti pakaian, gitu ya. Itu kalau laki-laki. Kadang ada yang ditambah dengan menggunakan seperti sorban. Kalau perempuan itu lapisannya berlapis-lapis, ya. Lapisan pertama paling luar untuk membungkus jenazahnya, kemudian ada kain untuk bawahannya, untuk baju kurungnya, nah kemudian untuk jilbabnya, itu kalau perempuan, makanya ada 5 lapisan. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Waktu mengangkat dari tempat mandi sampai ke tempat mengkafan itu harus tetap tertutup kain agar auratnya tidak terlihat. Setelah jenazah di atas kain kafan, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran, ya, seperti biasanya ditutup kapas itu, ya, seperti kubul dan dubur, kemudian mulut dan hidung, mata itu, telinga itu ditutup dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Nah, selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Nah, itu secara ketentuan umumnya kalau laki-laki, ya kan, mudah saja kalau laki-laki, ya. Kalau jenazah perempuan, nah ini penjelasannya. Lembar pertama itu paling bawah untuk menutup seluruhnya, lembar kedua kerudung, lembar ketiga baju kurung, lembar keempatnya menutup pinggang hingga kaki atau mungkin bawahan, ya, seperti rok gitu, ya. Kemudian lembar kelima untuk pinggul dan paha, ya, ditutup lagi lapisnya, ya. Nah, itu sedemikian rupa, maka terakhir itu ditali. Setelah dibungkus semuanya ditali. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa praktik entah bagaimana nanti caranya, kita bisa mempraktikkan bersama-sama sehingga anak-anakku semua bisa memahami dengan detail bagaimana cara mengkafani. Kemudian yang ketiga, setelah memandikan kemudian mengkafani, yang ketiganya mensolatkan jenazah. Shollu ala mautakum, kata Rasulullah, solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antaramu. Nah, posisinya ketika posisi imam, ya, dalam sholat jenazah itu antara jenazah laki-laki dan perempuan ada perbedaan posisi imamnya. Jenazah laki-laki posisi imam itu sejajar dengan kepala, kemudian diikuti di belakangnya makmum, ya, di kanan kiri, ya, di belakang kanan kiri imam, ya. Sedangkan jenazah perempuan itu imamnya ada di tengah-tengah dari jenazah, ya. Itu silahkan dilihat pada gambar ini bisa kita bayangkan bagaimana posisinya, ya. Yang sebelah kanan saya itu posisi perempuan, imam untuk jenazah perempuan, dan sebelah kirinya itu jenazah laki-laki. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat boleh kita itu dalam hati, boleh diucapkan sholli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala, bagi jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, sholli ala hadzihil mayyitati, ya, hadzihil mayyitati. Bedanya kalau jenazah laki-laki itu hadzal mayyiti, kalau jenazahnya perempuan hadzihil mayyitati.
lillahi ta'ala. Kemudian takbirnya ada 4 ya. Ya, berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah sampai selesai ya. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang kedua ini membaca sholawat Nabi. Boleh yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Atau yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau yang seperti Bapak tulis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu pilihan untuk sholawat ya, sholawat yang seperti itu. Yang penting bukan sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasul. Setelah takbir kedua membaca sholawat, kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa untuk si mayit. Allahumma fir lahu. Ini doa untuk jenazah laki-laki ya. Jadi dhamirnya hu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Ini yang pendeknya gimana Pak? Yang pendeknya bisa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah. Ini yang lebih utamanya ya lengkap. Kalau perempuan gimana Pak? Dhamir hu-nya diganti ha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, yang penting jangan sampai mentang-mentang jenazahnya laki-laki perempuan kemudian Allahumma fir lahuha, bukan ya, Allahumma fir lahuma kalau memang jenazahnya 2 ya, domirnya wa huma hum ya huma hunna, itu kan domir dalam kata ganti dalam bahasa Arab. Setelah takbir ketiga, takbir keempat Allahu Akbar, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini itu tata cara sholat jenazah ya. Menguburkan, nah ini gambar kuburan dan gambar posisi jenazah. Ini tanda panah hijau yang sebelah kanan ini berarti tanda barat, sebelah kiblat ya, kiblat. Seperti gambar makamnya sebelahnya ini grave, itu ya sebelah kiblat. Nah, model-model kuburan itu dalamnya sekitar 1,5 meter, kemudian ada lubang kecil di samping atau di tengah, namanya itu lahat ya. Lahat boleh di tengah, boleh di samping sebelah kiblatnya ya. Posisi jenazahnya ketika dimasukkan seperti itu ya. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur ya, itu dengan membaca doa bismillahi ala millati rasulillah, bismillahi ala millati rasulillah. Waktu nurunkan jenazah biasanya yang di dalam itu ada 3 orang menerima jenazah, posisi kepala, tengah, dan kakinya itu diturunkan. Posisi jenazahnya, ingat kepala jenazah kan di sebelah utara, kemudian posisi badannya dimiringkan menghadap ke kiblat. Nah ini anggap saja berarti jenazah ini kepalanya sebelah utara, dia menghadap ke kiblat, ke kita ini ya, kiblat ini ya, kiblat. Kemudian caranya tali-tali kafan tadi dibuka, bukan kafannya dibuka tapi talinya. Kemudian posisi pipi sebelah kanan berarti ya, gini dia miringnya
itu dibuka dan ditempelkan ke tanah dengan buat butiran-butiran tanah yang agak besar sebagai bantalnya, bantal di bawahnya, kemudian biasanya diganjal di punggungnya. Itu tata caranya. Kemudian ditutup dengan papan. Nah ini ditutup dengan papan. Jadi itu tata cara menguburkan jenazah. Setelah itu ya, ditutup kembali, ya, tutup kembali, ya. Biasanya disunnahkan sebelum kita meninggalkan kubur itu membuat butiran kecil tanah banyak 3 butiran, kemudian melemparkan ke makam, ya, ke kuburan tersebut. Ya, itu disunnahkan. Nah, apa hikmahnya kita mempelajari pengurusan jenazah ini, anak-anakku? Yang pertama, setelah mempelajari materi pengurusan jenazah, kita mengetahui tentang tata cara pengurusan jenazah seorang muslim dan hukumnya yaitu fardu kifayah. Kemudian mengingatkan kita pada akhir dari kehidupan di dunia yaitu maut atau mati. Yang ketiga, menambah keimanan bahwa Allah itu maha hidup dan kita makhluk ini ada batasnya, ya, kita ada batas waktunya untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh untuk menyambut kedatangan si maut. Ya, jadi perbanyak kita yang belum sholat secara istiqomah, ya sholatnya diperbaiki. Karena yang akan ditanyakan itu sesungguhnya anak-anakku yaitu tentang sholat kita yang pertama kali. Kemudian segera berbenah diri agar lebih baik dan bertakwa. Masih banyak dosa-dosa kita sering membentak orang tua. Segera kita mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang tua kita, sehingga kita nantinya menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Ini hikmah yang dapat kita petik. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku. Syukron katsiron. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat dan diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.